Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya menjelaskan tentang metode ilmiah. Ya, dalam filsafat ilmu itu metode ilmiah itu dipahami seperti apa? Metode ilmiah itu adalah proses ya ilmiah yang merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis ya, berdasarkan bukti fisik ilmuwan melakukan pengamatan serta membentuk hipotesis ya, dalam usaha menjelaskan sebuah fenomena. Sebenarnya tidak hanya fenomena alam ya, fenomena apa saja. Jadi sebagai sebuah metode, dia juga sebagai sebuah proses ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi orientasinya tentu saja bagaimana kita mendapatkan pengetahuan. Lalu prediksi yang dibuat berdasarkan hipotesis tersebut, ya, hipotesis itu pengetahuan, informasi yang didapatkan sementara atau kesimpulan sementara ya, diuji dengan eksperimen ya. Jadi ada penelitian di situ, diuji melalui percobaan ilmiah tentunya. Jika ya hipotesis tersebut lolos ya, maka ia bisa dijadikan sebagai sebuah teori ilmiah. Kemudian metode ilmiah juga merupakan gabungan cara berpikir deduktif dan cara berpikir induktif ya, dalam membangun pengetahuan. Metode ilmiah itu salah satunya melakukan cara berpikir yang menggabungkan dua pola deduktif dan induktif itu. Lalu bagaimana unsur-unsur metode ilmiah? Unsur metode ilmiah itu pertama, identifikasi sifat-sifat utama yang relevan milik subjek yang diteliti dan pengamatan dan pengukuran. Jadi ketika kita melakukan penelitian untuk membuktikan bahwa itu kebenaran sebuah ilmu ya, kita akan menyelidiki atau menelisik ya karakteristik ya, identifikasi sifat-sifat utama yang relevan milik subjek yang diteliti dengan pengamatan dan pengukuran. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu astronomi ya, kita akan menyesuaikan dengan teori-teori astronomi yang relevan. Kalau kita bicara tentang astronomi lalu menggabungkannya dengan ilmu bumi, misalnya, dia nggak akan nyambung. Dia harus memakai sifat-sifat utama yang relevan dengan penelitian yang bersifat astronomi. Begitu juga jangan bicara ilmu kedokteran yang tentu ilmiah lalu dicampur dengan ilmu klinik. Yang kedua, unsur metode ilmiah itu hipotesis. Dugaan teoritis sementara, tadi saya sudah menjelaskan ya. Jadi kita sudah memberikan kesimpulan sementara ya. Untuk meneliti itu kita harus melakukan hipotesa, itu perlu. Misalnya kalian melakukan bagaimana pemahaman, sebenarnya kalian meneliti tentang sebuah pesantren, penggunaan bahasa Arab di pesantren A atau pesantren B gitu kan. Sebelum kalian tahu jawabannya bagaimana penggunaan bahasa Arab di sana, kalian sudah ke sana lalu sudah membuat ya, penelitian yang akan dilakukan seperti itu merupakan penelitian yang sudah kalian dapatkan hipotesanya sebagai dasar. Lalu yang ketiga, prediksi. Ada deduksi logis dan hipotesis ya. Nah, ini prediksi itu sudah kalian melakukan perkiraan-perkiraan ya, bahwa kalau begini ya, orang ilmiah itu makanya dia sudah punya gambaran sebuah teori itu dengan perkiraan. Bahkan kayak BMKG gitu, sebelum mereka
menyampaikan apa yang terjadi misalnya. Itu sudah ada perkiraan cuaca misalnya kan, hujan akan terjadi di sini. Itu sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah walaupun itu perkiraan gitu loh. Dan bahkan disebut dengan istilah perkiraan cuaca hari ini. Di situ kan sebelum dikira ya, cuaca akan seperti ini. Bisa meleset ya, dan bisa juga benar. Karena juga perkiraan itu berdasarkan data-data ya. Mereka misalnya melihat kelembapan, kalau soal hujan ya, mereka melihat awan ya, awan yang mengandung air hujan ya atau tidak, itu mereka sudah melakukan prediksi gitu, sehingga mereka mampu melakukan apa yang disebut dengan perkiraan. Lalu kemudian eksperimen, ya unsur-unsur metode ilmiah itu harus ada pengujian atas hubungan karakterisasi dengan prediksi dan hipotesis. Ya, harus ada ini. Ya, kalau nggak ada uji lab, ya bagaimana orang bisa menyimpulkan sesuatu, tapi tidak ada uji labnya. Padahal ini penting ketika misalnya orang melakukan sebuah eksperimen, tentu harus ada pengetesan atas teori yang diberikan, atas cara yang dilakukan. Kalau nggak ada pengetesannya, nah bagaimana eksperimen bisa dilakukan? Nah, lalu yang kelima adalah evaluasi dan pengulangan, yaitu penilaian atas ketepatan hipotesis dan prediksi berdasarkan hasil yang didapat saat eksperimen, dan pengulangan pada tahap-tahap tertentu apabila tidak didapatkan hasil yang sesuai. Evaluasi ini penting. Jadi kebenaran sebuah metode ilmiah yang digunakan dalam sebuah penelitian ya, maka harus dilakukan evaluasi. Benar enggak, sesuai enggak. Nah, ini juga jadi hal yang terpenting dalam unsur-unsur metode ilmiah. Lalu kemudian apa kriteria metode ilmiah? Nah, ini sebuah kebenaran yang didapatkan secara ilmiah, dia memiliki kriteria bahwa ini dikatakan ilmiah atau tidak. Kalian misalnya bisa mengatakan, oh ini kamu penyakitnya apa? Penyakit ini. Paling kamu karena terlalu banyak ini, kamu terlalu bohong. Kamu kan ada itu kanker penyakitnya, tapi orang jawabnya, kamu suka bohong sih, makanya ada benjolan di tubuhmu, gitu kan. Kamu penyakitnya apa? Lidah saya sering ada bercak-bercak yang buat saya suka mengunyah. Kamu sih lidahnya digunakan untuk ngomong yang nggak baik-baik, sehingga lidahmu luka. Sebenarnya nggak ada kan hubungannya sebenarnya. Itu sangat berkaitan erat dengan apa yang dimakan ya. Kemudian bisa karena ada bakteri di lidah itu gitu. Nah, itu harus berdasarkan fakta ya. Jadi kriteria metode ilmiah itu berdasarkan analisis dan pengambilan kesimpulan yang dilakukan didasari pada fakta yang nyata terjadi, bukan dari opini peneliti saja. Yang kedua, bebas dari prasangka. Yang namanya kriteria metode ilmiah itu tidak ada dugaan-dugaan yang ini paling ada ini, yang paling ada itu ya. Jadi sudah ada prasangka buruk misalnya, negative thinking misalnya ya. Yang meneliti sih orang sana, sehingga dia hanya membenarkan untuk dia. Kita tidak adalah seperti itu ya. Karena kalau nanti ada prasangka, jadi keilmiahannya itu ya nanti tidak akan tidak akan dipercaya oleh seorang kalau ada prasangka negatif ya, bahwa sebuah penelitian itu harus bebas ya, bahwa metode ilmiah itu harus bebas ya dari prasangka. Lalu kemudian yang C yaitu menggunakan prinsip-prinsip analisis ya. Penarikan kesimpulan berdasarkan metode ilmiah harus menggunakan prinsip analisis ya, bahwa ketika menggunakan prinsip analisis dan penarikan kesimpulan itu harus berdasarkan ya metode ilmiah dan menggunakan prinsip-prinsip analisis. Dan prinsip-prinsip analisis ini itu memang perlu dilakukan dalam pengujian atau penggunaan metode ilmiah. Dimana ketika kita melihat sebuah fenomena atau kita mengkaji sebuah fenomena, kita harus melakukan analisis. Analisis itu kan
untuk melihat kebenaran dari metode yang digunakan, analisis itu digunakan untuk menguji benar atau tidaknya, sehingga kita memberikan pandangan-pandangan kritis kita, bisa dengan mempertanyakan, ya, bisa dengan memberikan ulasan, ya, bisa dengan memberikan pandangan atau sanggahan atau pemikiran baru. Nah, ini prinsip ini perlu. Jadi kalau kita menjelaskan sesuatu lalu tidak ada analisa kita di dalam, kita menjelaskan, ya kenapa Anda mengatakan ini benar misalnya, kenapa Anda menggunakan metode ini, ya begitulah. Lah kok begitu, penjelasannya gimana? Lah kalau kita nggak mampu melakukan analisa atau sebuah analisa, ya bagaimana kita harus menjelaskan. Nah, maka kalau orang ilmiah itu biasanya dalam menjelaskan konsep-konsepnya akan terlihat di situ ada analisa kritisnya, ya, atau critic analysis, ya. Dari sini kita punya dasar, oh ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena di situ terlihat bahwa ada pertanyaan-pertanyaan kritisnya, ada sumbangan-sumbangan pemikiran kritisnya, ya, ada masukan-masukan di dalamnya, gitu kan. Nah, lalu yang keempat yaitu perumusan masalah atau pembuatan hipotesis metode ilmiah melibatkan suatu perumusan masalah yang diteliti atau hipotesis penjelasan atas terjadinya suatu fenomena. Jadi kalau kita melakukan sebuah karya, menulis sebuah karya, atau kita melakukan eksperimen lah ya kalau dalam bahasa ilmiahnya, kita harus mampu dulu merumuskan masalah apa sih yang akan kita teliti, persoalan apa, ya. Kita sudah mampu merumuskan, oh saya akan menjelaskan ini, sehingga nanti apa yang kita rumuskan itulah yang akan kita bahas dan yang akan kita jawab. Dalam rumusan itu biasanya pertanyaan. Seperti kalian tadi saya katakan meneliti tentang bahasa Arab, penggunaan bahasa Arab di sebuah pesantren, maka sudah ada rumusan persoalan, ya, atau rumusan masalah. Dalam skripsi itu, tesis, disertasi itu semua sama, dan itu berbentuk pertanyaan akademik, ya, yang akan dijawab di dalam sebuah karya ilmiah. Misalnya pertanyaannya terkait dengan tema tadi, ya, penggunaan bahasa Arab, maka penelitian yang akan dilakukan itu dengan memberikan pertanyaan, apa faktor apa penyebab pesantren yang berbasis bahasa Arab ini tapi kok santrinya tidak bisa bahasa Arab, gitu loh. Nah, itu pertanyaan ilmiahnya di situ yang berbentuk dengan rumusan masalah. Nah, ini yang akan dijawab, ya. Nah, dalam metode ilmiah hal-hal yang seperti ini itu akan menjadi penting, ya, termasuk dengan yang berikutnya menggunakan ukuran objektif. Jadi tidak subjektivitas, ya, harus objektif. Kita meneliti agama Islam, lalu agama di luar Islam, mentang-mentang kita Islam lalu kita ke agama lain kita lakukan banyak distorsi misalnya, atau sikap-sikap yang tidak objektif dalam memberikan pandangan. Nah, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya, karena sebagai seorang ilmuwan itu dia harus objektif. Walau kadang-kadang ada bias di situ, ya. Misalnya ada orang dia peneliti gitu kan, tetapi dia membawa kepentingan dengan penelitiannya. Nah, itu saya kira itu secara ilmiah tidak benar gitu. Bahwa ketika dia meneliti itu ukuran objektif itu apa? Tentu parameternya parameter ilmiah, tidak berdasarkan dugaan, tidak berdasarkan emosional, tidak berdasarkan kepentingan pribadi gitu kan. Harus atas dasar kepentingan ilmu. Ya, karena kepentingannya ilmu, maka dia harus memakai ukuran-ukuran objektif, ya. Lalu berikutnya adalah menggunakan teknik kuantitatif, ya, atau ditambahkan kualitatif. Nah, teknik kuantitatif dengan ukuran yang objektif akan memberikan hasil
yang dapat dimengerti secara universal dan minim subjektivitas peneliti. Nah, sehingga dari situ terlihat tidak ada boleh ya ada penggunaan atau misi ya, dimana misi itu hanya untuk kepentingan dia sendiri ya. Artinya hasil dari penelitian itu bisa dipahami oleh orang secara universal ya, bukan hanya untuk kelompoknya tetapi untuk semua orang, berlaku secara general. Nah, ini ya beberapa gambaran tentang metode ilmiah yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini.